Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani akan mempresentasikan tugas proyek sistem basis data dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data Relasional untuk Sistem Basis Data Perpustakaan Digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait analisis bisnisnya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan. Sebelum merancang sistem basis data perpustakaan digital, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang menjadi target sistem. Dalam konteks perpustakaan digital, terdapat dua kelompok pengguna utama. Yang pertama, administrator perpustakaan. Administrator perpustakaan itu bertanggung jawab dalam mengelola data buku, penulis, dan kategori. Bertanggung jawab dalam mengelola data anggota perpustakaan, mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian buku, dan terakhir mengelola sistem denda keterlambatan. Selanjutnya ada anggota perpustakaan. Anggota perpustakaan dapat mencari buku berdasarkan judul, kategori, ataupun penulis. Selanjutnya, anggota perpustakaan dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Lalu, anggota perpustakaan dapat menerima notifikasi terkait keterlambatan dan denda. Dan yang terakhir, anggota perpustakaan dapat melihat riwayat peminjaman dan status buku yang dipinjam. Yang kedua ada analisis kebutuhan bisnis. Sistem basis data perpustakaan digital dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan. Analisis kebutuhan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi manajemen data. Dapat menyediakan sistem pencatatan yang terorganisir untuk koleksi buku. Yang kedua, dapat mempermudah mencari buku dengan sistem filter berdasarkan kategori, penulis, atau kata kunci. Yang kedua ada pengelolaan transaksi peminjaman dan pengembalian, yaitu para pelaku bisnis dapat menyediakan fitur otomatisasi dalam mencatat peminjaman dan pengembalian buku. Lalu juga dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Selanjutnya ada proses bisnis. Adapun alur utama dalam proses bisnis perpustakaan digital yaitu yang pertama ada proses pendaftaran anggota. Yang pertama, anggota dapat melakukan pendaftaran melalui sistem. Yang kedua, administrator dapat memverifikasi data anggota. Yang ketiga, sistem dapat menyimpan data anggota dan menghasilkan ID unik. Lalu yang keempat, anggota dapat menerima kartu digital sebagai identitas perpustakaan. Selanjutnya ada proses peminjaman buku. Alurnya dimulai dari anggota mencari buku yang tersedia. Yang kedua, sistem memverifikasi status dari ketersediaan buku tersebut. Yang ketiga, jika tersedia, sistem mencatat transaksi peminjaman. Lalu yang keempat, anggota dapat menerima informasi terkait batas waktu pengembalian. Selanjutnya ada proses pengembalian buku. Yang pertama, anggota mengembalikan buku ke perpustakaan. Yang kedua, administrator mencatat pengembalian dalam sistem. Lalu selanjutnya, sistem memeriksa keterlambatan dan menghitung denda jika ada. Lalu yang terakhir, jika terdapat denda, anggota diberikan notifikasi untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, proses notifikasi denda. Sistem akan melakukan pengecekan otomatis terhadap keterlambatan setiap hari. Jika ada keterlambatan, sistem menghitung jumlah denda. Sistem mengirimkan notifikasi kepada anggota melalui email atau aplikasi. Lalu anggota melakukan pembayaran denda melalui sistem. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sini ada yang pertama, manajemen buku. Sistem harus dapat menyimpan data buku, kategori, dan penulis. Yang kedua, manajemen anggota.
sistem harus menyimpan informasi anggota perpustakaan. Yang ketiga, manajemen peminjaman dan pengembalian. Sistem harus mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya ada sistem denda. Sistem harus secara otomatis menghitung denda keterlambatan. Yang kelima, pencarian buku. Anggota harus dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, ataupun kategori. Yang keenam, notifikasi denda. Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada anggota yang terlambat. Adapun kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama, keamanan data. Data pengguna dan transaksi harus dilindungi dengan enkripsi. Yang kedua, waktu respons cepat. Sistem harus mampu menangani pencarian dan transaksi dengan efisien. Yang ketiga, dukungan multi pengguna. Sistem harus mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Yang keempat, kemudahan dalam penggunaan. Sistem harus memiliki antarmuka yang user-friendly. Yang kelima, optimasi database. Sistem harus menggunakan indeks pada tabel-tabel dasar untuk mempercepat pencarian data. Yang keenam, backup dan pemulihan data. Sistem harus memiliki mekanisme backup otomatis untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan teknis. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan terakhir traits. Strength atau kekuatannya yaitu dapat memudahkan pencatatan buku dan transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan secara manual, dan mempercepat pencarian dan pengelolaan koleksi buku. Yang kedua, weakness, kelemahan, membutuhkan pelatihan bagi administrator dan juga dapat menimbulkan ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Lalu, yang ketiga ada opportunities, peluang, dapat dikembangkan menjadi sistem perpustakaan berbasis cloud dan memungkinkan integrasi dengan sistem pembayaran digital. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancamannya berupa risiko keamanan data dan serangan cyber, lalu potensi gangguan teknis. Selanjutnya ada IRD. Berikut tampilan IRD. Untuk IRD ada 7 tabel yang berelasi, yaitu tabel kategori, tabel buku, tabel peminjaman, pengembalian, anggota, denda, dan juga penulis. Selanjutnya implementasi SQL, adapun tabel dan relasinya yaitu pada tabel buku kita menggunakan query create tabel buku, ID buku, judul, ID penulis, ID kategori, tahun terbit, jumlah eksemplar, foreign key. Adapun foreign key-nya adalah ID penulis dengan bereferensi pada ID penulis pada penulis. Selanjutnya ada tabel penulis, yaitu dengan menggunakan query create table dan dengan tipe datanya integer. Untuk ID penulisnya ini primary key. Lalu auto increment nama penulis dengan tipe data varchar dan not null. Selanjutnya tabel kategori. Create tabel kategori, ID kategori, integer primary key, auto increment, nama underscore kategori, varchar, dan not null. Selanjutnya ada tabel anggota. Berikut untuk query tabel anggota, create table sama, lalu masukkan ID anggota, integer primary key, dan hingga tanggal underscore daftar. Lanjut. Ada tabel pengembalian, tabel denda, dan selanjutnya ada implementasi dan pengujian, yaitu menambahkan data tadi ke tabel-tabel. Yang pertama ada menambahkan data ke tabel buku, yaitu dengan menggunakan query insert into buku, lalu masukkan judul, ID penulis, ID kategori, tahun underscore terbit, jumlah underscore eksemplar, dan isi dengan menggunakan query values, yaitu pemrograman web dan lupa kutip. Selanjutnya isi sesuai dengan nama dari kolom tabel tersebut. Lalu untuk menambahkan data ke tabel anggota juga sama, insert into, dan begitupun dengan transaksi peminjaman buku.
Lanjut, untuk pengembalian buku dan menambahkan denda juga sama menggunakan insert into, dan untuk memperbarui data buku itu kita menggunakan query update. Update buku lalu set, terus jumlah underscore eksemplar sama dengan 5, dan masukkan kondisi where ID underscore buku sama dengan 1. Lalu untuk menghapus data anggota, kita menggunakan query delete from anggota, lalu masukkan kondisi where ID anggotanya itu sama dengan 2. Lanjut, untuk menampilkan laporan peminjaman, menggunakan select dan juga join. Kalau untuk menampilkan jumlah buku per kategori juga menggunakan select, terus count, join, dan group by untuk mengurutkan. Lalu menampilkan anggota yang memiliki denda juga sama. Selanjutnya yang terakhir, menampilkan buku yang paling banyak dipinjam juga sama. Di sini kita juga menggunakan limit 1 dan order by. Lanjut, untuk demo program, berikut tampilan dari query yang sudah dijalankan. Yang pertama, insert into buku pada menambahkan data ke tabel buku. Berikut tampilan demo programnya. Dapat dilihat di sini, setelah di running, tampil outputnya seperti ini. Ada tabel ID buku, ada kolom ID buku, judul, ID penulis, ID kategori, tahun terbit, jumlah eksemplar. Lanjut, untuk menambahkan data ke tabel anggota juga sama. Berikut output yang dihasilkan dari setelah kita running query-nya. Lanjut, transaksi peminjaman buku. Berikut tampilan outputnya. Lanjut, ada pengembalian buku dan menambahkan denda. Selanjutnya, memperbarui data buku. Dapat dilihat pada perbarui data buku itu kita dapat mengupdate buku yang kita masukkan kondisinya. Lalu selanjutnya menghapus data anggota. Selanjutnya menampilkan laporan peminjaman. Menampilkan jumlah buku per kategori. Menampilkan anggota yang memiliki denda. Menampilkan buku yang paling banyak dipinjam. Baik, ini tampilan terakhir dari output screenshot output dari SQL yang telah di-running. Baiklah, cukup sekian presentasi dari tugas proyek sistem basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.